Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amar Sirohid dan sebelah saya adalah Mas Salim Misali. Halo. Di sini kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari Mas Salim Misali. Sepertinya cerita dari Mas Salim ini mungkin akan menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Mas Salim bisa diceritakan latar belakangnya seperti apa? Oke, baik Mas Amar. Saya akan menceritakan latar belakang saya. Oke. Saya kan lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sederhana, di mana peluang terbatas dan pendidikan tidak selalu menjadi prioritas. Meskipun demikian, saya selalu bercita-cita dan bermimpi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Satu di antara impiannya yaitu melanjutkan pendidikan di universitas di Jawa, Mas. Ya, itu adalah salah satu impian saya. Oke. Mas Salim, apakah ada tantangan yang dilalui untuk mendapatkan menggapai impiannya? Di sepanjang perjalanan itu, saya dihadapkan pada banyak rintangan dan hambatan. Satu di antaranya masalah keuangan, karena keluarga saya kan tidak mampu untuk membiayai pendidikan saya untuk berkuliah di Pulau Jawa, Mas. Jadi meski demikian saya tidak menyerah begitu saja. Saya tidak menyerah begitu saja. Saya mulai mencari beasiswa. Saya berusaha mencari beasiswa-beasiswa yang ada. Gitu. Nah, Mas Salim, bicara tentang beasiswa ya Mas Salim. Ya, Bagaimana sih Mas Salim prosesnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut? oke. Saya mencari beasiswa melalui searching Google sama media sosial. Nah, di Google saya scroll-scroll mencari beasiswa apa aja sih yang dibuka. Tetapi saya lebih banyak melihat di sosial media karena di situ lengkap. Jadi Mas Salim melihat beasiswa tersebut dari sosial media. Ya, lebih banyak di sosial media karena informasinya tuh banyak banget. Karena lebih banyak ya Ya, informasinya Mas ya. Kira-kira nih Mas, beasiswa apa yang Mas Salim dapatkan? ya. Setelah saya mencari-cari beasiswa dan akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa di Universitas Amikom Yogyakarta ini telah membuka program beasiswa KIP 2022. Saya kan pencari beasiswa dan tidak mungkin dong menyanyiakan kesempatan itu, dan langsung saja saya mendaftarkan diri di program tersebut dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa itu. Beasiswa kartu Itu Indonesia Pintar. bayangkan dari 1.000 pendaftar, 1.000 pelamar beasiswa KIP, hanya yang keterima hanya 46 orang, Mas. Dari 1.000 orang pendaftar Mm-mm. yang diterima hanyalah 46 Orang. orang. Nah, itu menjadi kebanggaan buat saya, ya. Aduh, bayangin loh, dari 1.000 orang 46 yang keterima. Wah, itu menjadi yang apa ya? Aku sangat bersyukur Iya, bisa terpilih. Iya, karena tidak semua mahasiswa bisa merasakan ini, Mas. Nah, Mas Salim, setelah mendapatkan beasiswa KIP ini, apakah Mas Salim punya kekhawatiran atau ketakutan untuk menjalani perkuliahan? oke. Saya mempunyai kekhawatiran yaitu di IPK, yang dimana IPK, Mas, yang dimana tuh persyaratan beasiswa KIP itu minimal IPK-nya 3,0. Persyaratannya untuk mendapatkan Uh, beasiswa KIP bukan untuk mendapatkan, tapi untuk mempertahankan. untuk mempertahankan Iya, harus IPK di atas 3. iya, Mas. Ya, karena jika di bawah 3 itu pasti langsung saja dikeluarkan, dicabut beasiswanya, dan itu menjadi hal mimpi buruk bagi saya. Hmm. Dan oleh karena itu saya harus bagaimana caranya agar IPK saya tinggi. Bagaimana itu Mas caranya? Caranya itu ya dengan pertama
belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, rajin ikut perkuliahan, rajin mengikuti perkuliahan, rajin ikut lomba-lomba, rajin mengikuti apa ya mas? iya, berorganisasi, Mengikuti organisasi. iya, dan lain-lain. Itu strategi-strategi yang saya terapkan untuk mendapatkan IPK tinggi. Karena tapi pastikan tiap orang beda-beda strategi ya untuk mendapatkan IPK tertinggi. Itu adalah strategi saya sendiri, Mas. Nah bicara tentang IPK tinggi tadi mas, Ya. harus di atas 3 ya mas, untuk mempertahankan beasiswa tersebut. Ya. Ah, apa sih tips dari Mas Salim misalnya supaya dapat selalu mendapatkan IPK di atas 3? Tips yang tips yang paling utama adalah yang paling utama itu ya mengikuti perkuliahan, selalu mengikuti perkuliahan, tidak pernah bolos. Tidak pernah memperoleh ya, beneran ya mas ya? Ya, itu adalah tips penting. Tips penting. Jangan pernah bolos untuk kuliah dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oke. Mungkin ada tips lain mas? Tips lain ya selain itu yang tadi ya seperti tadi belajar dengan cara membaca buku, Sering membaca buku. ikut lomba gitu. Karena dengan mengikuti lomba tuh pasti kita mendapatkan pengetahuan baru. Oh iya iya benar mas. Dengan saling sharing sama teman-teman lain dan bahkan dosen-dosen. Dengan bertemu orang baru gitu ya mas ya? Iya. Mas Salim, bicara tentang di luar dunia perkuliahan nih mas, kegiatan apa sih yang Mas Salim lakukan Selain ikut perkuliahan atau selain berkuliah? ya, kegiatan yang saya lakukan selain perkuliahan adalah dengan bekerja. Karena Oh Mas Salim selain berkuliah bekerja? iya, saya bekerja karena kan saya harus saya kan merantau ya. Ya, bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri, harus mandiri, yaitu dengan caranya bekerja. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas Salim bekerja sebagai apa? Saya bekerja di coffee shop di bagian barista. Bekerja di coffee shop di bagian barista. Iya, karena hanya itulah kesempatan yang bisa saya ikuti. Soalnya pekerjaan-pekerjaan lain itu tidak menerima pekerjaan part-time. Walaupun gajinya kecil, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya punya penghasilan sedikit untuk makan tiap hari-hari. Sorry Mas, jadi Mas Salim ini bekerja secara part-time? Iya, part-time. Nah ngomongin part-time nih Mas, itu pasti ini nggak sih kayak mengganggu atau menyita waktunya Mas Salim gitu kan, mungkin berkuliah, siang berkuliah dan malamnya bekerja. Itu Mas Salim mungkin bisa diceritakan bagaimana mengatur waktunya itu. Ya, ya itu tadi saya menerapkan manajemen waktu. Nah, Manajemen waktu ya Mas? pagi kuliah atau pagi siang atau sore kan kuliah. Oke, jadi Mas Salim pagi, siang, Kan kuliah dan malamnya saya kerja. Nah, saya menempatkan kerja itu di malam hari, tidak siang. bekerja Iya, itu di malam hari. malam hari. Kenapa tidak siang atau pagi? Karena kalau saya bekerja di pagi hari atau siang hari itu akan mengganggu perkuliahan saya dan itu saya tidak mau karena perkuliahan itu penting. Ya itu pasti. Saya harus mengesampingkan pekerjaan, yang diutamakan adalah perkuliahan. Jadi saya menaruh pekerjaan di malam hari walaupun menyita waktu luang saya gitu. Tapi tidak apa-apa demi kuliah dan bekerja. Kuliah dan bekerja. Iya. Wah, Mas Salim ini selain berkuliah dan bekerja itu sangat menunjukkan bahwa Mas Salim ini memiliki kepribadian yang mandiri. Nah mungkin itulah cerita inspiratif dari Mas Salim. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini.
ya baik yang ingin melakukan perkuliahan dengan beasiswa, investasi, dan memiliki kepribadian sendiri, serta Iya, dapat membagi waktu ya Mas, ya? iya Mas. Membagi waktu untuk kuliah dan bekerja. Saya boleh mendapatkan pesan nggak kepada penonton Mas? Oh, tentu saja boleh Mas, Iya, silakan Mas. saya memberi pesan kepada teman-teman, jangan pernah menyerah, walaupun keuangan keluarga tidak mampu untuk membiayai kita untuk kuliah. Jangan menjadikan hal itu sebagai masalah untuk tidak kuliah. Carilah carilah peluang-peluang itu seperti beasiswa dan lain-lain. Nah, itu Mas. Jangan apa ya, jangan patah semangat lah. Tetap berusaha. Berusaha sekuat mungkin karena pasti dengan usaha tidak karena dengan usaha itu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu aja ya, tetap berusaha, jangan pernah patah semangat. Itu terbukti pada diri saya sendiri. Saya tidak percaya bahwa saya akan mendapatkan beasiswa. Saya tidak percaya bahwa saya tidak apa, saya tidak percaya bahwa saya akan kuliah karena keluarga saya tidak mampu, itu kan nggak mungkin saya kuliah. Tapi dengan atas keyakinan saya sendiri dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa dan dapat melanjutkan perkuliahan dan dapat melanjutkan kuliah. Nah, itu menjadi salah satu bukti bahwa dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh untuk uh, berusaha itu dapat membuahkan hasil. Itu Mas pesan saya kepada penonton. Jadi ya harus mungkin dari saya sendiri juga dapat menunjukkan bahwa kerja keras bersungguh-sungguh sabar itu tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Oke, terima kasih Mas Ari Iya, atas sama. waktunya. Iya, baik. Diminum dulu Mas Ari. Iya, siap. Ya, ada. Oke, sekian dari saya teman-teman. Wassalam. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.